Halo kelas, selamat datang kembali di sesi ke-8, merupakan sesi terakhir dari mata kuliah pemasaran jasa. Pada sesi kita kali ini, kita akan membahas topik dampak finansial dan ekonomi dari penawaran jasa berkualitas di era saat ini. Jasa telah menjadi bagian integral dalam kehidupan kita, baik itu dalam sektor kesehatan, pendidikan, transportasi, hingga teknologi informasi. Menyediakan jasa yang berkualitas tidak hanya memberikan keuntungan bagi penyedia jasa itu sendiri, tapi juga memiliki dampak yang jauh lebih luas terhadap kondisi finansial dan ekonomi secara keseluruhan. Ketika kita berbicara tentang jasa berkualitas, kita mengacu pada penyedia layanan yang memenuhi atau bahkan melebihi harapan konsumen. Jasa berkualitas ditandai dengan berbagai faktor seperti keandalan, kemudahan, respon cepat, dan nilai yang dirasakan oleh konsumen. Jasa yang berkualitas menciptakan pengalaman yang positif bagi pelanggan, yang kemudian dapat mempengaruhi keputusan mereka untuk beli kembali atau bahkan merekomendasikannya ke orang lain. Nah, kualitas ini tentu berpengaruh terhadap kelangsungan, reputasi, dan keberlanjutan usaha penyedia jasa tersebut. Penyedia jasa yang menawarkan layanan berkualitas tinggi cenderung merasakan dampak finansial yang positif. Satunya adalah peningkatan dan loyalitas pelanggan. Ketika konsumen merasa puas dengan layanan yang mereka terima, mereka lebih cenderung untuk menggunakan jasa tersebut, bahkan bersedia membayar lebih untuk jasa tersebut. Hal ini meningkatkan banyak pendapatan dan profitabilitas perusahaan dalam jangka panjang. Selain itu, jasa berkualitas juga dapat mempengaruhi citra merek perusahaan, yang pada gilirannya meningkatkan daya tarik perusahaan bagi investor. Citra yang baik mendorong kepercayaan publik, yang penting untuk pertumbuhan finansial perusahaan. Lebih jauh lagi, penawaran jasa berkualitas memungkinkan penyedia jasa untuk mengurangi biaya terkait dengan keluhan pelanggan, pengembalian produk, atau pengulangan layanan yang tidak memadai. Semua itu mengarahkan pada pengurangan biaya operasional dan peningkatan margin keuntungan. Pada akhirnya, perusahaan dengan jasa berkualitas dapat menikmati posisi finansial yang lebih stabil, berkembang lebih pesat dibandingkan pesaing yang tidak fokus pada kualitas. Nah, dari sisi ekonomi yang lebih luas lagi, penawaran jasa berkualitas juga memiliki dampak yang signifikan ketika perusahaan meningkatkan kualitas layanannya. Mereka berkontribusi terhadap peningkatan produktivitas ekonomi. Penyedia jasa yang efisien dan efektif meningkatkan daya saing industri dan menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih berkualitas lagi. Kualitas jasa yang baik menciptakan pelanggan yang lebih puas, yang pada gilirannya dapat meningkatkan permintaan pasar secara keseluruhan. Selain itu, jasa berkualitas mendorong peningkatan standar hidup masyarakat. Dalam sektor pendidikan misalnya, peningkatan kualitas jasa akan meningkatkan keterampilan dan pengetahuan tenaga kerjanya, yang pada akhirnya meningkatkan kualitas sumber daya manusia di suatu negara. Dalam sektor kesehatan, misalkan, kualitas layanan yang lebih baik lagi, kontribusi pada produktivitas tenaga kerja yang lebih tinggi lagi, karena masyarakat lebih sehat dan mampu bekerja lebih produktif. Penawaran jasa berkualitas juga memiliki potensi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Ketika sektor jasa berkembang pesat, akan ada dampak positif pada sektor-sektor lainnya, seperti sektor manufaktur dan distribusi. Peningkatan permintaan akan bahan baku, teknologi, dan infrastruktur untuk mendukung jasa yang berkembang akan menciptakan lebih banyak lagi peluang bisnis dan pekerjaan di berbagai sektor ekonomi. Jasa berkualitas tinggi seringkali menjadi pendorong utama inovasi. Ketika penyedia jasa berfokus pada kualitas, mereka akan terus berusaha untuk memperkenalkan solusi baru yang dapat lebih memenuhi kebutuhan konsumen. Inovasi dalam pelayanan ini tidak hanya memberikan manfaat langsung bagi konsumen, tetapi juga memberikan dampak positif terhadap daya saing global negara tersebut. Sektor jasa yang inovatif akan menarik investasi baik domestik maupun asing,
yang pada akhirnya memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat lagi. Sebagai contoh, sektor pariwisata yang memberikan jasa berkualitas tinggi dapat meningkatkan pendapatan negara melalui peningkatan jumlah wisatawan asingnya. Nah, demikian juga sektor teknologi informasi yang menawarkan layanan berkualitas tinggi mendukung perkembangan ekonomi di digital yang mendunia. Sektor ini akan membantu memperkuat perekonomian negara, menciptakan ekosistem bisnis yang lebih berkelanjutan lagi. Meski memiliki dampak yang sangat positif, tidak bisa dipungkiri bahwa menyediakan jasa berkualitas juga pastinya menghadirkan tantangan tersendiri. Salah satu tantangan terbesarnya adalah biaya operasional yang tinggi untuk menjaga kualitas layanan itu sendiri. Nah, untuk itu perusahaan harus dapat menyeimbangkan antara biaya dan kualitas agar dapat terus menawarkan layanan terbaik tanpa mengorbankan keberlanjutan finansialnya. Selain itu, perusahaan juga harus mengatasi kompetisi yang semakin ketat di sektor jasa, yang memerlukan inovasi berkelanjutan untuk tetap unggul di pasar. Kesimpulannya, dampak finansial dan ekonomi dari penawaran jasa berkualitas sangat besar dan meluas. Dari sisi finansial, perusahaan yang berfokus pada kualitas dapat menikmati peningkatan pendapatan, pengurangan biaya, serta meningkatkan citra merek yang mendukung pertumbuhan jangka panjangnya. Di sisi ekonomi, jasa berkualitas tidak hanya meningkatkan daya saing perusahaan, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang lebih luas dengan menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan standar hidup, serta mendorong inovasi. Oleh karena itu, penting bagi setiap penyedia jasa untuk terus berfokus pada peningkatan kualitas layanannya. Ini bukan cuma untuk keuntungan sendiri, tapi juga untuk memajukan ekonomi yang lebih besar lagi. Sekian sesi kita pada kali ini. Diharapkan teman-teman bisa aktif untuk berdiskusi di bawah. Terima kasih untuk yang sudah aktif selama 8 sesi ini. Semoga teman-teman bisa mendapatkan nilai yang memuaskan untuk perkuliahan kalian. Maaf jika ada kesalahan selama sesi berlangsung dengan saya. Terus semangat belajar!